Ya, 1 minggu tadi Pak Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa ada kenaikan 50% di Indonesia, di Jakarta, baru di Jakarta. Bagaimana dengan Indonesia? Kita hadirkan dulu ya Pak Yu datanya ya. Ini ternyata untuk wilayah Indonesia ada di angka 8.189 dengan total akumulasi lebih dari 1.919.000. Iya, sementara angka kesembuhan mencapai 1.751.234 dan angka kematian 53.116. Nah ini lagi-lagi, sekali lagi saya, Rati, teman-teman semua nggak bosen untuk mengingatkan kita semua tetap jaga protokol kesehatan, jangan kemana-mana, kalau bisa beraktivitas di rumah saja karena corona di sekitar kita masih sangat berbahaya. Iya, sebenarnya faktornya banyak mungkin yang menyebabkan akhirnya angka di Indonesia ini ada kenaikan cukup signifikan. Ya. Selain juga kita tahu adanya mobilitas masyarakat melalui mudik lebaran walaupun sudah dilarang. Kemudian ternyata ada satu lagi, ada varian baru dari India yang ternyata sudah ditemukan di wilayah Indonesia. Kita akan bahasnya dengan dua narasumber, sudah ada Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia, kemudian juga ada Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. dan Pak Diki. Baik, saya mau ke Pak Diki dulu. Pak Diki, kalau melihat bahwa saat ini angka di Indonesia ini mungkin sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh para epidemiolog. Apa memang benar? Karena ditemukan varian-varian baru sehingga penyebarannya sangat masif di sini. Ya, benar bahwa ada faktor atau pengaruh dari varian baru khususnya, tapi sayangnya kita akan ada potensi dua puncak kembar yang bisa jadi relatif sangat berdekatan. Puncak kembar pertama kita nih di akhir Juni ini prediksinya itu terutama sebetulnya akumulasi dari 1 tahun perjalanan pandemi kita, dan percepatannya dan perburukannya dipengaruhi oleh varian Alpha yang ditemukan di Inggris. Nah, puncak kedua yang bisa terjadi di Juli juga paling cepat ya, dan akan jauh potensinya lebih buruk, itu di lead atau dipengaruhi terutama oleh varian Delta yang bisa saya sebut sebagai varian yang mendekati kriteria super strain. Artinya karena dia lebih cepat menular, 50% kurang lebih daripada alpha varian ya. Yang padahal varian alpha ini sudah jauh lebih menular daripada varian yang awal di Wuhan dulu. Dengan di Wuhan saja data korbannya sudah sedemikian banyak. Kemudian kedua, varian Delta ini juga potensi meningkatkan angka hunian rumah sakit. Artinya potensi peningkatan gejala ya yang dialami oleh pasien. Baik itu yang saat ini diterima dari para peneliti di India juga menunjukkan bahwa gejalanya jauh lebih signifikan. Nah, ini 2 kali setidaknya lebih banyak yang dirawat daripada yang terinfeksi alpha varian. Ketiga, dia ini bisa menyiasati imunitas tubuh. Dalam artian orang yang sudah divaksinasi pun bisa terinfeksi. Dan kemudian yang membedakannya dengan varian alpha, proteksi terhadap terhadap delta varian ini dari vaksinasi harus betul-betul yang sudah 2 kali penuh divaksinasi. Beda dengan varian alpha yang 1 kali pun dia masih punya potensi proteksi. Dan itu pun baru 2 yang terdeteksi memiliki potensi proteksi, yaitu messenger RNA dan seperti AstraZeneca yang kita juga miliki saat ini. Nah, 3 kondisi ini harus diketahui oleh pemerintah dan masyarakat karena bisa merusak situasi dan artinya memperburuk situasi di mana Indonesia ini sudah memiliki situasi yang rawan. Situasi yang rawan kita adalah pertama, cakupan tracing kita yang rendah, selain Jakarta yang jauh lebih tinggi ya, tapi mayoritas provinsi, kabupaten, kota kita itu sangat minim sehingga pemahaman situasi masalah pandemi di wilayahnya sangat minim. Kedua, laju vaksinasi kita masih di kisaran belum yang 2 kali vaksinasi itu di bawah 5%. Nah ini artinya masih jauh dari apa yang kita harapkan ideal. Kemudian ketiga, ya ini masih banyak pengabaian baik dari sisi pemerintah sendiri maupun masyarakat. Oke, Pak Diki, untuk masyarakat awam gitu ya, kalau kita bicara soal varian baru kan katanya lebih cepat
menyebar begitu. Nah ini apakah sebenarnya karena buat pemahaman kita bersama, apakah karena ukuran virusnya lebih kecil atau karena dia daya tahannya lebih kuat ketika datang di tubuh seseorang, atau apa penjelasannya Pak Diki? Ini kalau secara awam si virus ini lebih pintar ya, punya kalau bicara misalnya gambarannya sebagai intruder orang yang akan masuk menyerang tubuh kita ya, kita itu ada dia itu punya pengait untuk bisa nempel di tubuh kita, di sel itu ya, yang namanya ya makanya ada nama ACE reseptor itu ya, ACE tulisan. Nah, saat ini si virus ini sudah sedemikian efektif sehingga dia bisa begitu cepat dan efektif melekat di sel penerima itu. Nah, ini yang membuat dia begitu mudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan selain itu, si varian baru khususnya Delta ini sekali lagi dia tadi menyiasat. Jadi sistem imunitas yang ada di tubuh kita bisa terkecoh ya. Bahkan ada salah satu paper yang mengatakan ya seperti ninja ya, jadi dia bisa luput dari sistem deteksi tubuh. Nah, disinilah pentingnya untuk dipahami bahwa adanya informasi-informasi tentang bahwa oh ini bahaya nih, ada Delta varian, ini kita harus waspada seperti itu. Itu penting diketahui, tapi bukan berarti oh kita jangan mengakses berita seperti itu, nanti imunitas kita jadi lemah, kita nggak begitu. Namanya wabah, mau imunitas kita bagus ataupun apalagi buruk ya, itu namanya wabah ini berarti belum ada orang yang punya kekebalan terhadap wabah ini. Makanya kenapa kriteria pandemi itu ya salah satunya ya memang penyakit baru. Kalau penyakit baru ya semua bisa terinfeksi, hanya masalahnya ringan atau berat. Nah, ini ada beberapa faktor. Nah, ini yang artinya sangat harus penting kita selalu update situasi ini, terutama kaitan dan kecepatan virus ini menginfeksi, itu akan berdampak dalam menambah jumlah orang sakit baik yang ringan maupun parah, yang akan artinya berdampak pada fasilitas kesehatan, beban, dan juga tentu nantinya akan meningkat kematiannya. Pak Diki, tadi dikatakan selain virus ini yang varian baru, yang Delta ini bisa mengakali sistem imun kita lah begitu ya ibaratnya ya. Tapi secara mungkin yang dirasakan oleh si pasien, apakah berbeda dengan virus corona pada awalnya waktu di Wuhan? Dalam arti apakah memang indera perasa juga tidak berasa atau bagaimana? Apa yang bisa dilihat gejalanya? Sejauh ini para peneliti tidak memberikan sinyalemen bahwa ada perbedaan yang sangat bermakna ya dari misalnya katakanlah varian Delta ini. Tapi beberapa mengatakan bahwa kalau bicara virus Delta varian ini yang ada di India, itu ada beberapa kekhasan. Artinya dropnya daya tahan tubuh itu jauh lebih terlihat. Ini terutama juga terlihat pada orang-orang yang komorbid. Nah, makanya kasus infeksi jamur hitam, merebak, ini salah satunya juga diduga kuat karena begitu efektifnya si varian yang baru ini menurunkan sistem imunitas. Nah, ini artinya juga berdampak pada tampilan-tampilan klinis lain. Jadi batuknya itu bisa, yang kasus di India nih ya, batuknya itu bisa 1 jam nggak berhenti. Dan itu sering, dalam 1 hari itu sering. Sampai pada beberapa kasus ada yang mengeluarkan. Nanti Prof. Zubairi mungkin bisa menambah. Kemudian hal lain yang saya hanya mencari yang spesifiknya aja yang terkait Delta varian adalah ada mulut kering ya, mulutnya lebih kering. Tapi gejala-gejala lainnya hampir sama. Gejala-gejala lainnya hampir sama dengan artinya varian-varian sebelumnya juga. Gitu. Nah, ini artinya, tapi ada satu lagi yang saya ingin sampaikan, bahwa gejala gangguan pernapasan itu jauh lebih kentara, lebih banyak ditemukan. Artinya itulah sebabnya pada kasus Delta varian di India, beban di fasilitas kesehatan ini terutama karena gangguan di saluran nafas, sesak dan terutama gangguan nafas ini. Nah, ini yang membuat kebutuhan oksigen begitu besar. Nah ini yang artinya kita harus antisipasi dari gejala-gejala ini dalam penyiapan di fasilitas kesehatan kita.
Prof. Zubairi, Prof, kalau dari varian-varian baru ini sampai sekarang, ini apakah secara merata sudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, Prof? Di Jakarta, di Kudus, di Bangkalan. Namun kita juga perlu belajar dari Inggris. Inggris kan tadinya punya B117, namun dengan kondisi terakhir ini lebih dari 90%, sekali lagi lebih dari 90% kasus baru di Inggris ini ternyata berasal dari varian India, Delta ini. Jadi kita memang harus waspada bahwa akan terjadi perubahan mayoritas virus yang ada di Indonesia masih mungkin ke arah varian Delta kemudian. Baik, Prof, kalau Anda juga memang teman-teman tenaga kesehatan ini yang benar-benar berinteraksi langsung, apakah treatment yang saat ini kita gunakan untuk menekan penyebaran COVID-19 sudah efektif, Prof? Tadi dikatakan mungkin hampir 70% penyebarannya atau lebih cepat infeksius begitu ya, lebih cepat menular kepada yang lain. Apa harus lebih ketat lagi, Prof? Harus lebih ketat lagi, dan kelihatannya para gubernur juga sudah mulai menyiapkan diri, namun keputusannya harus cepat, tidak boleh terlalu lambat. Jadi memang terserahlah namanya apa, PSBB, apa lockdown ataupun mikro plus, terserah. Yang penting memang harus ketat banget. Kenyataannya masih tadi malam, jadi belum lama, tadi malam itu KRL dari Jakarta ke Depok ke Bogor masih penuh banget. Nah, di kendaraan umum masih penuh, jadi ini nggak bisa didiamkan, jadi harus segera diambil keputusan. Dan memang untuk pandemi ini kebijakan harus selalu dievaluasi, dimonitor, dievaluasi, kemudian diganti sesuai dengan kondisi lapangan yang terakhir. Oke. Baik, nanti juga saya ingin, oke. Nah, Prof, saya pernah mendapatkan pertanyaan gini, ketika ada rekan saya gitu tanya soal varian baru gitu, apakah ini artinya kita dalam berperilaku 3M juga harus berubah gitu, kayak apakah saya perlu nggak sih pakai masker 2 lapis gitu, saya perlu nggak sih mencuci tangan lebih lama gitu. Nah, nanti mungkin Prof bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Kita jeda dulu, Prof dan juga Pak Diki, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.